bagaimana elit-elit yang harusnya menjadi role model dalam penegakan hukum justru melanggar. Ya, Ketua KPK untuk pemberantasan korupsi jadi tersangka, Wakil Menhukam jadi tersangka dan kemarin masih ikut rapat di DPR. Kalau Kak Anies jadi presiden, begitu pejabatnya jadi tersangka, kalau KPK mungkin dia agak independen ya, tapi sebenarnya bisa di-push. Apa yang harus dilakukan dengan kasus Firly dan Wamenhukam ini? Kalau terpilih menjadi anggota Komisi KPK, komisioner KPK, maka sebelum dilantik menjadi presiden, saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK. Kenapa? Melanggar kode etik, bukan hanya melanggar hukum. Melanggar hukum itu soal legal. Kalau melanggar kode etik itu lebih tinggi daripada legal. Ini soal patut dan tidak patut. Dan kalau memimpin KPK, standarnya bukan legal atau melanggar apa tidak, aturan hukum. Standarnya adalah Anda menjunjung tinggi etika atau tidak. Karena ini adalah kepatutan. Nah, saya pernah menjadi ketua komite etik, Kak. Dan ini menjaga apa? Menjaga kepatutan sebagai KPK, komisioner KPK. Jadi saya akan minta tanda tangan itu. Jika melanggar pada kode etik, maka mengundurkan diri. Nah, ini perlu kita jaga. Jadi belum jadi tersangka hukum baru kode etik udah langsung. Kenapa? Karena ini adalah badan yang menjaga Republik ini dari korupsi-korupsi yang berdasarkan pada keserakahan. Korupsi itu 3, Kak. Ada orang korup karena kebutuhan, ada korup karena keserakahan, ada korup karena sistemnya menjebak. Nah, yang ditanganin KPK adalah mayoritas yang karena keserakahan. Angkanya gede-gede tuh. Jadi saya melihat itu. Terus yang kedua, hukuman memiskinkan, perampasan aset harus segera ditetapkan. Ini RUU perampasan aset harus akan Apa sih yang paling ditakuti sama koruptor itu? Miskin. Loh, kalau dia korup sekian puluh triliun, puluh miliar, ratus miliar, terus dihukum berapa tahun, terus ketika pulang rumahnya lebih bagus, mobilnya bagus, seumur hidup punya simpenan, ya dihitung-hitung kalau kerja sih impas itu tahanannya. Tapi kalau dia pulang dan gak punya apa-apa, mikir 2 kali untuk korupsi. Menurut saya itu harus kita kerjakan. Dan inilah yang menurut saya 2 hal terkait dengan korupsi. Dan bukankah kita reform 98 itu untuk menghilangkan praktek-praktek itu? Masa kita tegas saja sudah. Tegas saja itu dikerjakan, dan saya rasa dengan adanya ancaman yang menakutkan, maka itu bisa menjerakan. Oke.